Oke teman-teman, kembali lagi dengan Data Analitika Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai tutorial Stata umumnya dan lebih khusus lagi kita belajar terkait dengan Stata Data Management, yaitu operasi-operasi dasar yang umumnya yang biasanya dilakukan dalam saat kita mengoperasikan Stata. Tapi sebelum ke sana teman-teman, materi sebelum ini adalah terkait dengan penggunaan do file dan log file. Namun ada satu yang tertinggal, yaitu ketika kita menggunakan log file, kita akan memiliki sebuah file bernama smcl atau .log ya. Nah, ini sudah saya coba translate ke PDF supaya nanti bisa dikirim misalnya dalam bentuk PDF. Kenapa harus kita translate ke PDF? Karena belum tentu semua orang bisa atau sudah menginstal Stata, sehingga .smcl ini hanya bisa dibuka ketika di dalam komputer seseorang tersebut sudah terinstall Stata. Bagaimana kalau misalnya mereka tidak menggunakan Stata? Bagaimana ketika mereka membukanya di suatu tempat lewat HP atau lewat tab gitu ya, yang mungkin tidak ada aplikasi Stata di sana? Maka kita bisa manfaatkan .pdf atau kita translate menjadi file PDF supaya bisa lebih dibaca. Kita bisa melakukannya yaitu dengan bantuan sebuah komen yang kita namakan komen itu adalah translate. Nih ya teman-teman ya, translate nama filenya logstata.smcl, kemudian nama file PDF-nya logstata.pdf. Kita coba yang lain ya, misalnya translate logstata.smcl menjadi misalnya datalog gitu ya, datalog.pdf misalnya. Replace jangan lupa. Nah, sudah, maka nanti akan terbentuk datalog ini yang barusan kita sudah buat teman-teman. Sebetulnya saya bedakan ya, jadi datalog supaya tadi demonstrasinya lebih mudah. Nah, ini adalah rekaman atau dokumentasi dari apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu kita membuka atau menggunakan Sisius Auto ya, data auto.tta, yaitu bawaan data daripada Stata itu sendiri. Setelah itu kita mencoba mendescribe untuk mengetahui apa namanya deskripsi dari variabel price dan NPG. Selanjutnya kita melakukan summarize, yaitu untuk mengetahui deskriptif statistik dari seluruh variabel ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita mentranslate, mengkonversi dari logstata.smcl menjadi logstata.pdf. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi itu adalah bagaimana kita mentranslate dari .smcl yang belum tentu bisa dibuka oleh siapapun dimanapun, kemudian bisa ditranslate atau dikonversi menjadi file PDF dengan perintah translate ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan belajar operasi dasar dari Stata ya, dimulai dengan describe, kita sudah melakukannya teman-teman. Tapi kita akan coba nanti ya, lihat kita buka file raw data saja ya untuk kita gunakan. Kemudian dir dulu, oke. Kita buka file yang kita miliki yaitu raw data teman-teman. Raw data ini ya. Oke, ini adalah raw datanya teman-teman. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Raw data ini kalau kita lihat dari data editor di sini teman-teman, datanya itu seperti ini. Terdiri dari ID ya, ini anonim, kita nggak tahu ini siapa, kemudian umur, jenis kelamin, race atau ras, tinggi badan, berat badan. Coba kita describe teman-teman. Describe, maka seperti ini kira-kira. Jadi di sini memberikan informasi bahwa variabel ID yang tadi kita lihat itu adalah tipenya string. Dengan bagaimana ketika kita menggunakan summarize, kita mengetahui deskriptif statistiknya. ID karena dia string maka tidak ada
dibaca sebagai numerik ya. Jadi ini observation-nya 0, begitu juga dengan race di sini ya, race itu string teman-teman. Kemudian age, sex gitu ya, ini rata-ratanya, jadi umur rata-rata dari sampel kita itu adalah 48,44 tahun dengan standar deviasi sekitar 16,98, di mana umur terendah itu 20 tahun, umur tertinggi itu adalah 74 tahun. Kemudian terkait dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan 01 ya, dia variabel kategori. Nah, seterusnya ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa di sini yang string, ada yang integer, double gitu ya. Yang sebetulnya ini sudah dipaparkan di slide sebelumnya. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, itu adalah summarize untuk mengetahui deskriptif statistik daripada variabel-variabel yang kita miliki. Kemudian bagaimana dengan browse? Kita lakukan, sebenarnya browse itu sama dengan kita tadi ketik ini ya teman-teman. Nah, tapi kalau browse itu kita nggak bisa mengedit seperti ini nih. Ini adalah browse. Kita melihat datanya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya rename. Kita akan melakukan rename variabel. Rename itu ya mengganti nama variabel. Misalnya sex itu ya, rename sex menjadi apa? Misalnya jenis kelamin supaya bahasa Indonesia ya. Ya buatan manusia gitu, bukan dari data sebelumnya. Oke, nah ini nanti akan ada jenis kelamin teman-teman. Gitu ya. Jadi kita rename itu bisa kita lakukan. Kemudian drop ya, drop and drop if. Jadi gini ceritanya, kalau misalnya kita ini misalnya membuat variabel baru atau ya generate sex sama dengan jenis kelamin. Nah, kita punya variabel di sini, variabel buatan kita ya, yaitu sex. Kemudian kita pengen nggak perlu, kita pengen hapus gitu. Maka kita bisa tinggal drop sex. Gitu ya, hilang di sini teman-teman. Drop itu untuk menghapus variabel. Juga misalnya kita lihat ya. Misalnya di sini ada kita pengen datanya itu perempuan aja ya. Jenis kelaminnya itu perempuan, 0 biasanya kalau perempuan ya. Jadi kita pengen hapus data yang laki-laki. Bagaimana caranya? Ya udah kita tinggal drop if gitu ya, jenis kelamin sama dengan apa? 1. Saya salah ya mengetikkan word comment. Kita tinggal ganti di sini aja, enak gitu ya. Nah, kita drop. Coba kita browse lagi ya. Browse. Nah, kita lihat mana di sini nggak ada jenis kelamin yang 1 lagi ya, karena tadi kita udah drop if. Jadi drop atau drop if itu bisa digunakan untuk menghapus variabel yang ada di dalam di dalam list ini, atau kita bisa menghapus observasi. Sebaliknya, lawan daripada drop itu adalah keep. Ya, keep ID, age, jenis, kelamin, itu aja. Yang lainnya misalnya kita nggak perlukan. Maka kita bisa sekedar ini, keep, just. Nah, hilang semua yang tidak kita tuliskan di dalam keep. Gitu teman-teman ya. Jadi, itu jelas ya lawannya dari drop. Kalau drop tadi kan mengedrop apa yang kita inginkan, tapi kalau mengkeep apa yang kita inginkan sehingga yang lainnya disingkirkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita misalnya pengen age ya, age. Misalnya umurnya itu kita pengen di atas 60 tahun, misalnya nyari lansia yang perempuan misalnya. Gampang. Keep if misalnya age ya lebih besar daripada sama dengan 60 misalnya gitu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman bagaimana itunya. Nah, ini adalah ID yang tetap terjaga, yaitu ada sekitar 271 observation ya, dengan umur di atas 60 tahun dan jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Jadi itu adalah penggunaan drop dan keep.
lawannya ya, saling berlawanan sebetulnya. Kemudian ya kalau list itu hanya sekedar untuk melist ya tadi sepertinya bisa dilihat dari browse aja sih teman-teman. Di list juga bisa dilihat. Yang terakhir mungkin penjelasan pada sesi video kali ini adalah terkait dengan format. Jadi teman-teman di dalam Stata kita akan harus mengetahui format. Walaupun ini tidak terlalu esensial, tapi ya untuk diketahui bahwa format di dalam Stata ya ini ada defaultnya ya, dan seperti ini perbedaannya. Misalnya format itu general. Ini tulisannya adalah bintang 9.0 general itu, maka tulisnya 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sampai 9 kalau pengen maksimal 9. Jadi kita kasih wadah 9 digit gitu. Tapi kan di sini contohnya hanya sampai 5 doang. Titik 0 itu artinya adalah jumlah desimal di belakang 0. Tapi kita lihat di sini ya, 9.0 GC. GC itu apa? GC. G-nya itu general, C-nya itu kan memberikan separation, pembatas ribuan. Jadi ini kan 12.000 ya, 12.300. Jadi kalau dari sini kita kelihatan ada koma setelah angka 12.000 koma itu. Jadi untuk memudahkan dalam kita membaca gitu ya. Sama di bawahnya juga gitu. Kemudian 9.2 F itu floating, kita lihat belum ada C-nya ya, jadi belum ada C-nya. Jadi di sini belum ada pembatas ribuan, tapi kita sediakan 2 koma di belakang angka, 2 digit di belakang koma maksud saya ya. Misalnya ini yang di atas ya tadi angkanya bulat, nah yang di bawah ini kan koma nih ya, 37 koma ini 916. Nah ketika kita buat menjadi 2 gitu ya, digit di belakang koma, maka jadinya 37,92. Nah, bagaimana untuk kita menambahkan separation atau pembatas ribuan? Tinggal ditambahin C. FC gitu. Kalau tadi kan GC, ini FC. Nah, kemudian ini teman-teman kita akan lihat persentase kemudian negatif 9.0 G gitu ya. Ini adalah untuk ya kurang lebih sama dengan yang di awal. Ini tuh memberikan apa namanya digit di belakang koma. Kemudian ini dan seterusnya ya teman-teman ya. Namun yang menarik di sini adalah ketika kita lihat dari 37916 3 digit di belakang koma, kita pengen membuat menjadi 2 digit atau bahkan mungkin nantinya 1 digit. Berarti kan kita akan membutuhkan metode round atau metode pembulatan. Nah, di dalam Stata juga ada apa namanya komen untuk membulatkan suatu bilangan. Misalnya ya, kita akan membuat weight gitu ya, weight 1 dari raw data.tta kita tadi dengan komen round dalam kurung weight variabelnya itu sendiri, koma 0.1. 0.1 itu adalah pembulatan 1 digit di belakang koma. Kita langsung praktek aja mungkin ya teman-teman. Buat generate weight 1 gitu ya, sama dengan apa namanya round. Jadi weight kita mau berapa nih? Kita lihat dulu ya weight itu ini ya berapa koma di belakang, berapa digit di belakang 1, 2 ya sekitar 6 ya. Kita pengen jadikan 2 saja. Pengen jadikan 2 0,1 kita lihat teman-teman, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini dia 83,7 karena kita hanya 1 angka di belakang koma. Seperti itu kira-kira. Bagaimana kalau misalnya kita pengen buletin langsung gitu ya. Oh sorry,
ini weight-nya kita ganti jadi weight 2 dia. Oke, kita lihat. Nah, di sini perbedaannya 83,7 jadinya 84 dibulatkan ke atas gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk metode pembulatan di dalam stata. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bisa dipelajari lebih lanjut, terutama dengan menggunakan help. Itu sangat luar biasa manfaat teman-teman, dan jangan lupa terus dukung channel Data Analitika Indonesia dengan melakukan subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh orang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.